Swastiastu pemirsa Bali TV, kita sudah memasuki 8 bulan lebih mungkin ya dalam situasi pandemi COVID, dan sudah sering dalam Bali Post Talk kita mengungkap bagaimana perekonomian Bali sangat terpukul karena pariwisata itu mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tidak ada datang lagi wisatawan mancanegara yang dulu jumlahnya jutaan, sekarang tidak, sampai hanya ratusan orang. Dan tentu ini sekali lagi memukul perekonomian rakyat, dan masyarakat rakyat bingung mungkin mencari solusi. Dan salah satu mungkin solusi sulitnya perekonomian masyarakat Bali adalah dari sektor pegadaian atau dari industri pegadaian kita kan. Dan hari ini kita mewawancarai dua orang narasumber dari kantor wilayah PT Pegadaian Persero, dan kita akan ingin mengetahui sebenarnya seperti apa sih animo masyarakat dalam menggadaikan barang-barang berharganya untuk menambal kebutuhan ekonominya. Saya akan wawancarai narasumber kita, sudah ada di sebelah saya ini, ada Ibu Yuli Wulan Artini. Betul sekali Bapak. Beliau adalah Kabag Pemasaran dan Penjualan PT Pegadaian Persero kantor wilayah 7 Denpasar. Selain Ibu Yuli Wulan Artini, ada Bapak Madi Mariawan. Madi, beliau Kabag Humas PT Pegadaian Persero kantor wilayah 7 Denpasar. Nah, kita ke Bu Yuli dulu. Panggilannya Bu Wulan ya, Bu Wulan? Panggil Wulan aja Bapak. Sehat ya? Sehat Bapak, dalam keadaan sehat? Ya, sehat sama-sama Bu. Ya, kita ingin mengetahui Bu, animo masyarakat Bali, di Bali ini ya? Iya betul. Untuk memanfaatkan jasa pegadaian ini. Saya buka masker dulu ya. Ya, kelihatan cantik ya? Iya benar. Jujur kami untuk animo masyarakat tentang pegadaian itu sangat besar sekali Bapak. Terbukti dari target yang 1 tahun yang harus kita capai 5,4 triliun itu sudah kita capai di bulan Maret. Ya, apalagi pandemi seperti ini banyak banget nasabah-nasabah kami yang punya usaha-usaha yang butuh banget dana, itu segera masukkan investasi mereka di emas itu ke pegadaian, karena kan cepat banget, cuma cukup dengan KTP, kemudian barang jaminannya emas, mereka sudah bisa melakukan transaksi 15 menit pun sudah cair. Dan waktu untuk pembayaran sangat fleksibel sekali. Jadi kami sempat kewalahan juga dengan animo masyarakat yang besar, dan syukur gitu ya, kami bisa memenuhi keinginan nasabah tersebut gitu. Artinya tidak sampai menolak gitu ya? Nggak sampai menolak. Mungkin bisa disampaikan dari segi nasabah itu yang menggadaikan, apakah mereka ini adalah pribadi, individu, atau perusahaan juga yang kalau dari pengamatan Ibu ya? Ya, untuk yang banyak itu individu. Kalaupun pengusaha juga ada gitu, tapi kepakainya adalah individu, belum corporate. Iya betul. Milik individu bukan corporate. Yang itu bisa digadaikan apa Bu? Mas? Saat ini yang bisa digadaikan ada banyak sih Pak. Saham pun bisa. Saham bisa, emas bisa, barang elektronik bisa. Dan gadai tabungan emas pun bisa sekarang digadaikan. Ya, sangat fleksibel sekali. Tanah saat ini bukan sistem gadai, ya, tapi saat ini lagi di hold Pak, karena pandemi seperti ini kita agak hold di tanah. Namanya kita ada produk RTT, rehabilitasi di tanah. Tapi sekarang di hold karena di hold. Nah, yang memang besar saat ini adalah dari gadai emas dan tabungan emas itu yang. Kalau ada data mungkin Bu Wulan, peningkatannya berapa? Karena kita ingin tahu nih, karena paling tidak menjadi sebuah indikator ketika masyarakat beramai-ramai datang ke pegadaian, ini kan juga menunjukkan bahwa masyarakat butuh uang, ya, yang liquid lah yang datang ke pegadaian. Sampai berapa persen peningkatannya? Sampai 120%. 120% ya? Untuk gadai, terutama di emas. Bahkan yang kita kira biasanya di pandemi ini banyak susah orang cari uang ya Pak ya, sampai nggak mau investasi emas gitu ya. Malah kita di investasi emas juga melonjak sekali. Iya, banyak sekali nasabah-nasabah yang beli emas secara cicil ataupun yang beli lelangan. Itu animonya besar sekali. Cuma permasalahannya adalah di kita pada saat kita menjual barang lelang itu kan biasanya melakukan melakukan basar, terus kemudian nasabah-nasabah datang. Nah, karena kan kalau kita buat basar seperti itu banyak nasabah yang akan buat kerumunan. Nah, itu yang kita stop. Akhirnya basar itu tetap diadakan di outlet, dipajang itu istilahnya ya, nasabah silakan datang. Dan kami tidak melakukan lelang secara online. Tidak sama sekali. Kenapa tidak melakukan?
Karena Berbahaya memang iya berbahaya, dan yang kedua kayak kita beli kucing dalam karung dong Pak. Iya, kalau beli emas langsung kan udah suka banget barangnya, cocok dengan harganya, silakan lakukan transaksi. Sebentar, berarti dalam masa pandemi COVID ini yang menggadaikan barang yang cukup tinggi juga, Yang kemudian investasi yang juga investasi juga tinggi. tinggi banget. Dua-duanya berarti mengalami. Iya. Oh, iya. Kita sampai di bulan Oktober saja kita sudah terjual 5,8 kilo emas. Itu dari yang cicilan logam mulia ya Pak ya. 8 kilo. Iya, 5,8. 5,8. Jadi kalau menurut Ibu ini yang pengalaman di Pegadaian ini fenomena apa Bu? Kalau misalnya yang menggadaikan banyak tapi juga yang investasi banyak ini. Karena agak bertolak belakang sebenarnya Ibu ya. iya, karena gini, yang sebelumnya punya uang lebih ya Pak ya, kita nggak bisa bilang semuanya nggak punya ya, tapi ada yang punya uang lebih. Masih ada yang punya Pada uang saat lebih ya. saham lagi turun, mereka sudah mencoba lagi ke yang lainnya, dialihkan lagi dananya untuk ke yang lainnya. Iya, betul. Baik. Saya ke Pak Made, Kabak Humas, Pegadaian ini dalam situasi pandemi COVID di wilayah 7 ya Pak ini ya. Iya, betul. Wilayah sebenarnya di Bali dan juga Wilayahnya. ya, Kalau wilayah kita adalah Bali, NTB, NTT. NTT. Ya, Tapi yang termasuk. paling dari 3 daerah itu Denpasar yang paling cukup kuat runningnya. Ya, transaksinya. betul. Jadi di Denpasar bisa disebut sebagai barometernya perkembangannya Pegadaian untuk Kanwil 7 Denpasar. Ya, di samping juga daerah Lombok, Dompu, Sumbawa dan Kupang termasuk ND. Ya. Artinya dari sekian omset yang sudah didapatkan oleh Pegadaian, sebagian besar dipasok dari Denpasar. Pak? Denpasar. Baik. Mungkin ada juga upaya-upaya dari Pegadaian, mungkin dalam situasi seperti ini ada kepedulian atau paling tidak memberikan bantuan atau apa kepada masyarakat. Bisa disampaikan. Baik, sebenarnya memang kita sudah lakukan sebanyak lama juga ya. Sebelum ada COVID pun kita tetap peduli kepada masyarakat ya, kepada nasabah kita khususnya begitu. Jadi untuk dalam masa pandemi ini kita Pegadaian itu sudah mengeluarkan berbagai kebijakan ya, beberapa kebijakan antara lain adalah Gadai Peduli. Nah, di Gadai Peduli ini juga ada Gadai Peduli 1, ada Gadai Peduli 2 gitu. Sebelum itu kita memang kan melihat perkembangan juga kemarin, apakah pandemi ini bisa segera selesai atau belum. Ternyata berlarut. Seperti itu. Waktu itu Gadai Peduli 1 itu kita memberikan bebas bunga ya, atau diskon bunga 100%. Diskon bunga. Ya, itu dengan pinjaman maksimum 500.000 per orang ya. 500.000 per orang, berlaku selama 3 bulan waktu itu. Karena kita perkirakan pandemi ini selama 3 bulan sudah berangsur menghilang. Ternyata belum juga. Nah, dari pihak manajemen Pegadaian terus menelurkan lagi Gadai Peduli kedua. Itu ditingkatkan lagi dengan pinjaman maksimum 1 juta. Itu dalam kurun waktu 4 bulan itu diberikan bebas bunga atau diskon bunga 100%. Tidak bayar bunga selama. Tidak bayar bunga sama sekali. Jadi harapannya bisa membantu meringankan beban masyarakat saat menghadapi pandemi. Nah, itu. Iya, iya. Selain itu juga banyak juga ya. Jadi seperti pemberian sumbangan dalam bentuk sembako juga banyak itu ke seluruh wilayah kita, wilayah kerja Kanwil 7 Denpasar ya, Bali, Lombok, NTB, NTT. Di antara lain adalah dalam bentuk APD ya. Kita nyumbang APD, alat pelindung diri ke masing-masing rumah sakit itu. Itu di samping itu juga ada pembagian wastafel kita bagikan ke beberapa pasar ya, beberapa pasar yang kira-kira memang kredit. Kita siapkan di sana wastafel ya, wastafel, kemudian ada dalam bentuk tenda seperti itu kita sumbangkan juga. Seperti itu dalam Gadai Peduli 2 ini. Terus karena ini dirasa kurang cukup juga ya, kita tetap peduli, tetap meningkatkan kepedulian kita terhadap masyarakat. Sebelumnya sebenarnya itu Gadai Peduli kedua ini memberikan 1 orang terhadap 1 kakak ya. Setelah itu kita tambah lagi, boleh lebih dari 1 orang.
Jadi dalam 1 kakak. Jadi kita berikan, itu maksudnya tetap memberikan bantuan yang maksimum sesuai kemampuan perusahaan. Seperti itu. Jadi untuk seluruh Bali khususnya itu kita sudah menyumbangkan hampir merata ya. Tapi merata terkonsentrasi untuk daerah-daerah yang memang dominan terkena COVID. Ya, seperti misalnya kemarin daerah Bangli gitu. Oh, daerah yang memang khusus itu. Gitu ya. Ya, daerah ekonomi sangat terpukul gitu. Ya, mana kita prioritaskan. Oke. Gitu, Pak. Ya. Pak, tadi yang pinjaman 1 juta itu pakai agunan atau boleh pinjam, Pak? Yang 1 juta yang katanya bunganya bebas. Pakai agunan, ya, tetap pakai agunan. Cuman kita tidak beri bunga atau diskon bunga. Agunannya apa, Pak, itu? Mas ada elektronik juga. Atau elektronik juga bisa. Nah, seperti itu. Elektroniknya apa ini, Pak? Handphone. Kalau elektroniknya itu bisa berupa televisi, handphone juga bisa. Seperti itu. Jadi, itu untuk masyarakat ya. Untuk UMKM ada nggak, Pak Madi, bantuan semacam program memberikan bantuan pinjaman atau apa? Belum sampai ke situ ya, Pak? Sudah. Sudah ada juga ya? Sudah sebenarnya dari dulu itu ya. Jadi itu namanya dana bina lingkungan. Ya, dana bina lingkungan itu kita sudah dari dulu itu menyalurkan itu. Ya. Dari dulu tetap dalam bentuk CSR kita adalah memang dana bina lingkungan dengan memberikan 0,5% bunga. Baik. Gitu. Oke, Ibu Wulan, kalau dalam situasi kita nggak tahu nih, apa berakhirnya nggak tahu juga jelas betul. kita nih. Ada program-program khusus ya, Bu, dipersiapkan oleh pihak Pegadaian. Nah, kalau ini bisa berlangsung lama gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak gitu ya. Ada program khusus dari Pegadaian? Kita optimis enggak ya, Pak ya, tidak berlangsung lama ya. Semoga segera selesai gitu ya, semoga perekonomian Bali semakin kembali lagi ya. Kita juga mensupport acara Bali Kembali, itu di mana kita akan melakukan swab pada 20.000 praktisi pariwisata itu bersama selebgram Bali. Dan saya berharap, saya yakin banget kami tiap Pegadaian ya Pak ya, siap mensupport semuanya asal Bali Kembali, karena kita kan tahu Pak ya, pariwisata di Bali itu 80% ya, dan itu terdampak sekali. Untuk program pun kita sudah buatkan spesial diskon Pak kepada nasabah-nasabah, bahkan yang terbaru adalah pemberian diskon sewa modal, itu yang benar-benar buat nasabah yang terdampak, langsung dipotong dari ininya. Jadi artinya Pegadaian sebenarnya siap membantu ya dalam situasi. Betul masih sekali. Punya uang lah Bu ya Pegadaian ya. Masih. Saya kan juga punya, katakanlah barang yang digadaikan, karena betul, iya. Digadaikan. Kalau butuh, karena Pegadaian memiliki keunggulan lebih cepat cair Bu ya. Lebih cepat cair. Ada barang cukup dengan identitas KTP ataupun SIM, KTP ataupun paspor, itu sudah bisa masuk. Dan 10 menit, kalau nggak rame ya Pak ya, 10 menit sudah bisa cair, masuk ke rekening bank nasabah juga langsung bisa. Iya, tidak hanya harus tunai ya Pak, kita juga ada cashless transaction-nya. Jadi langsung barang yang digadaikan, ketika sudah proses pencairan, sama-sama setuju berapa uang pinjaman, silakan lakukan transfer ke rekening nasabah. Intinya Pegadaian siap ya, siap membantu. Situasi Pak. Betul sekali. Pak Madar yang mau disampaikan Pak Madi sebagai closing statement? Baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani COVID, pertama-tama memang Pegadaian sudah melakukan standarisasi sesuai prokes ya dalam operasionalnya. Itu jadi dalam hal pelayanan kita sudah menyiapkan dari pintu masuk sudah, baik itu tempat cuci tangan ya. Termasuk nasabah yang tidak menggunakan masker, kita sudah siapkan masker secara gratis. Ya, itu untuk mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan Bali hijau kembali. Nah, itu jadi kita dari dalam dulu. Nah, kita menghimbau masyarakat agar melakukan prokes sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terhindar dari COVID yang lagi berlangsung saat ini. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Madi. Ibu ada yang mau disampaikan lagi Bu? Cukup Ya. Terima kasih Bu Wulan dan Pak Madi. Oke, sama-sama. Pegadaian memang betul seperti yang saya sampaikan tadi dan BB juga sampaikan menjadi
motor penggerak juga dari sektor perekonomian, membantu masyarakat ketika butuh uang bisa datang ke Pegadaian dengan sistem gadai yang aturan-aturan yang ada. Ini dana lebih cepat, saya asal punya barang itu layak memang untuk digadaikan, bisa lebih cepat daripada mungkin ke perbankan, mungkin agak susah gitu ya. Tapi Pegadaian pihak walaupun sempat kewalahan katanya, tapi sudah bisa terhandle, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita di tengah pandemi COVID ini. Tentu kita berharap COVID sendiri segera berlalu, kita bisa hidup normal, tapi tetap prokes kesehatan ya. Betul. Pakai masker, jaga jarak, dan terus cuci tangan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo 1. Om Santi Santi. Terima kasih.